Nama aku Yuli. Ini cerita nyata yang sampai sekarang masih bikin bulu kudukku berdiri kalau diingat lagi. Kejadiannya tahun 2016, waktu aku dan tiga sahabatku, Mona, Arif, dan Burhan, liburan bareng ke Pangandaran, Jawa Barat. Perjalanan dimulai dengan penuh tawa. Kami berangkat pagi dari Jakarta, naik mobil Arif. Cuaca cerah, musik mengalun, dan suasana hati kami sedang baik. Rasanya semua penat kuliah dan kerja akan terbayar dengan udara laut yang segar. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami sampai di villa menjelang sore. Letaknya agak jauh dari pantai utama, berdiri di tepi sungai besar, dikelilingi pepohonan dan lahan kosong. Villa 2 lantai itu tampak bersih, modern, tapi sepi. Penjaganya, Pak Ilham, menyambut kami dengan senyum ramah, namun kata-katanya terasa ganjil. Kalau malam suka sepi, Neng, tapi aman kok. Kami hanya mengangguk, mengira itu basa-basi orang tua kampung. Malam pertama terasa menyenangkan. Kami makan gorengan di teras atas sambil bercanda. Sekitar jam 9, Arif dan Burhan keluar sebentar ke warung depan, meninggalkan aku dan Mona di dalam villa. Udara malam terasa lembab. Kami duduk santai nonton TV sambil minum teh. Tapi tiba-tiba Mona berkata pelan, "Yul, lu denger nggak?" Aku menoleh. "Denger apaan?" "Kayak ada yang jalan di atas." Aku kecilkan volume TV. Hening beberapa detik, lalu duk, duk, duk. Suara langkah kaki kecil terdengar dari lantai 2. Teratur, pelan, seperti anak kecil sedang berlari. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin bunyi kayu. Tapi Mona memegangi tanganku erat. Wajahnya pucat. Langkah itu berhenti. Sunyi. Lalu suara pagar depan berderit. Untungnya itu cuma Arif dan Burhan yang baru pulang. Besoknya semua terasa normal lagi. Kami sarapan, tertawa, lalu ke pantai. Tapi siang hari, aku harus balik duluan ke villa karena sakit perut. Arif ikut menemaniku sebentar lalu keluar beli rokok. Sendirian di villa, aku masuk kamar mandi belakang. Belum lama, suara langkah itu datang lagi. Tap, tap, tap. Seperti kaki kecil berlari di ruang tengah. Langkah berhenti di depan pintu kamar mandi. Aku menahan napas. Tubuh gemetar. Beberapa detik kemudian, TV di ruang tengah menyala sendiri. Volumenya keras. Aku hampir menangis. Lalu terdengar suara Arif dari luar. "Yul, TV-nya kok keras banget?" Aku langsung keluar, pura-pura tenang. Tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu di villa ini. Sore harinya aku jalan-jalan ke halaman belakang. Di balik pagar tinggi, aku melihat rumah tua kecil. Catnya pudar, jendelanya pecah. Tapi di balik kaca itu, kulihat anak kecil berdiri diam. Rambut panjang, baju gelap, wajah pucat. Ia hanya menatap ke arahku. Aku ingin berpaling, tapi suaranya Pak Ilham terdengar memanggil, "Neng, hati-hati, di belakang suka ada ular." Aku sempat menoleh ke arah Pak Ilham sebentar, dan saat kembali menatap rumah itu, anak kecil itu sudah hilang. Aku tanya ke Pak Ilham, "Rumah itu punya siapa, Pak?" "Oh, itu udah lama kosong, Neng. Dulu punya orang Bandung, tapi udah nggak pernah datang lagi." Aku hanya mengangguk. Tapi malamnya, Arif bilang sesuatu yang bikin darahku membeku. "Yul, semalam gue lihat anak kecil berdiri di teras atas. Rambutnya panjang, bajunya hitam. Gue pikir lo." Aku menatapnya ngeri. Kami sepakat tidak bilang ke Mona dan Burhan. Malam berikutnya terasa lebih berat. Sekitar jam 9, kami pulang dari pantai dan mendapati villa gelap gulita. Tapi dari jendela, terlihat TV menyala sendiri, menampilkan layar biru bergaris. Lampu villa lain di sekitar nyala, tapi hanya villa kami yang gelap. Kami mencoba santai, menyalakan lampu, dan makan malam bersama. Arif usul kami tidur bareng di kamar besar lantai atas. Katanya biar ramai. Padahal, aku tahu dia takut. Sekitar jam 11 lewat, kami mulai tertidur. Tapi aku terbangun sekitar jam 1 malam. Kamar gelap. Lampu mati semua. Mona tidak ada di tempat tidur. Aku melihat ke pintu kamar. Terbuka sedikit. Di luar tampak bayangan kecil berdiri. Anak perempuan berambut panjang, bajunya gelap. Ia tersenyum. Hihihihihi. Tawa kecil itu menggema di seluruh ruangan. Lalu ia berlari ke arah tangga. Cepat sekali. Dan di saat itu, aku melihat Mona berjalan pelan, menyusulnya sambil tersenyum kosong. "Mona," panggilku. Tapi dia tidak menoleh. Aku menuruni ranjang dan mendekat ke arah tangga. Mona berdiri di ujung atas, diam menatap ke bawah. Dengan gemetar aku mendekat.
Begitu aku berdiri di sampingnya, aku melihat apa yang ia tatap. Di bawah sana, di kaki tangga, berdiri sosok perempuan berwajah rusak. Kulitnya melepuh, senyumnya sobek dari telinga ke telinga. Matanya merah menyala. Di sebelahnya, anak kecil tadi berdiri, menggenggam tangannya erat sambil tertawa. Hi 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 hi. Aku menjerit dalam hati, tapi tak bisa mengeluarkan suara.